Sebuah rumah mewah disewakan dengan harga sangat murah oleh seorang wanita misterius. Tapi siapa sangka, rumah itu menyimpan teror yang tak terlihat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan kisah cerita ini. Namaku Nara. Usiaku baru 20 tahun ketika aku pindah ke kota untuk magang di sebuah perusahaan desain interior. Karena aku tinggal jauh dari orang tua, aku memutuskan mencari tempat tinggal sementara. Anehnya, di antara banyak pilihan kos dan apartemen kecil, aku menemukan satu iklan mencolok di sebuah forum online. Disewakan rumah mewah full furnished di kawasan elit. Hanya 2 juta per bulan. Siapa cepat, dia dapat. Aku sempat ragu. Mana mungkin rumah seluas itu disewakan semurah itu? Tapi fotonya asli, alamatnya jelas. Dan saat aku tanya via chat, sang pemilik menjawab cepat. Katanya, rumah itu tidak lagi dihuni karena ditinggal wafat pemilik lamanya. Dan sekarang hanya dirawat oleh penjaga. Karena budgetku terbatas, aku ambil risiko dan langsung survei. Ketika aku tiba, aku tertegun. Rumah 2 lantai dengan pagar besi tinggi. Dan taman asri itu terlihat seperti istana kecil. Semua pintu dan jendela tertutup rapat. Tapi tidak ada tanda-tanda kerusakan atau kesan terbengkalai. Justru sebaliknya, terlihat sangat rapi dan bersih. Seorang bapak tua membukakan pintu untukku. Ia mengaku sebagai penjaga rumah bernama Pak Darto. Rumah ini dulunya milik Bu Adelia, tapi beliau sudah meninggal lama. Sejak itu kosong. Kalau kamu niat sewa, boleh langsung masuk, katanya dengan suara pelan. Meski suasananya sepi dan agak mencekam, aku merasa tidak ada alasan untuk menolak. Semua perabotan lengkap, bahkan ada piano tua di ruang tengah. Tapi entah kenapa, saat pertama masuk, bulu kuduku langsung berdiri. Rasanya seperti ada yang sedang memperhatikanku dari balik tirai lantai 2. Namun aku abaikan perasaan itu. Aku menandatangani kontrak sewa dan resmi menempati rumah mewah itu seorang diri. Aku belum tahu kalau hari itu adalah awal dari serangkaian kejadian yang akan mengungkap kematian tragis Bu Adelia, yang selama ini terkubur rapat. Sudah 3 malam aku tinggal di rumah itu. Siang hari terasa biasa saja, bahkan menyenangkan. Tapi begitu malam datang, udara di dalam rumah terasa dingin meski tidak ada AC menyala. Lampu-lampu sering berkedip sendiri. Dan televisi pernah menyala tanpa aku sentuh. Namun malam keempat adalah titik awal semua berubah. Pukul 2 dini hari, aku terbangun oleh suara langkah kaki dari atas plafon. Langkah pelan, berulang. Seperti seseorang sedang berjalan mondar-mandir di lantai atas. Masalahnya, tidak ada siapa-siapa selain aku. Dan ruangan di atas kamar itu adalah loteng. Tempat yang bahkan belum pernah aku buka sejak tinggal di sana. Dengan jantung berdegup kencang, aku keluar kamar dan menengadah ke langit-langit. Ada pintu kayu kecil yang menjadi akses ke loteng dengan tali penarik menggantung. Aku menatap ke arah itu beberapa saat, dan saat aku hendak balik ke kamar, sesuatu melintas cepat di ujung tangga lantai 2. Bayangan perempuan. Rambutnya panjang, langkahnya lemah, dan gaunnya putih seperti kabut. Dia tidak berjalan, tapi melayang pelan. Menyusuri lorong lantai atas dan menghilang ke arah loteng. Tubuhku membeku. Aku beranikan diri naik dan menyalakan semua lampu lantai 2. Tidak ada siapa-siapa.
Tapi hawa di lorong itu dingin sekali, seperti ada kulkas terbuka di dekatku. Aku kembali turun dan mencoba tidur. Tapi sebelum tertidur, aku sempat mendengar gumaman perempuan, samar-samar. Aku masih di sini. Tolong aku. Besok paginya, aku bertanya pada Pak Darto tentang loteng itu. Ia terlihat gugup. Loteng itu dulunya tempat simpan barang-barang milik Bu Adelia. Setelah beliau meninggal, kami tidak pernah buka lagi. Kuncinya juga sudah hilang. Aku tahu saat itu bahwa suara-suara dan bayangan itu bukan mimpi. Seseorang masih tertinggal di rumah ini. Dan aku harus tahu siapa. Dan kenapa dia belum pergi. Setelah kejadian bayangan di loteng, aku mulai memperhatikan setiap sudut rumah dengan lebih cermat. Ada satu lukisan yang selalu terasa aneh. Lukisan itu tergantung di dinding lorong menuju tangga lantai 2. Potret seorang perempuan anggun mengenakan gaun putih. Wajahnya pucat, rambutnya tersisir rapi. Senyumnya samar, tapi semakin lama kupandangi, semakin terasa seperti tersenyum sinis, bukan ramah. Entah kenapa, setiap kali aku naik turun tangga, aku merasa mata dari lukisan itu mengikuti gerakanku. Aku bertanya pada Pak Darto siapa sosok dalam potret itu. Ia hanya menjawab singkat, "Itu Bu Adelia, pemilik lama rumah ini." Malam harinya, aku iseng mencoba melepas lukisan itu dari dinding. Tapi anehnya, saat aku menarik bingkainya, lukisan itu tidak bisa dilepaskan. Seperti terpaku kuat pada tembok. Padahal tidak terlihat ada paku atau pengait di belakangnya. Aku mencoba lebih kuat. Saat itu juga, lampu di lorong tiba-tiba mati. Dalam gelap, aku mendengar suara berat seperti desahan tepat di belakangku. Aku berbalik cepat, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat aku menyalakan senter ponsel dan kembali menatap lukisan itu, wajah dalam lukisan berubah. Senyum itu menghilang. Kini wajahnya terlihat sedih, seperti sedang menangis. Di bagian bawah lukisan, samar-samar muncul noda merah seperti darah yang mengalir dari sudut bingkai. Aku panik, turun ke bawah dan tak berani tidur di lantai 2 malam itu. Keesokan paginya, aku kembali menatap lukisan itu di siang hari. Wajahnya kembali seperti semula, tersenyum. Tapi, noda merah tipis masih ada di sisi bawah bingkai. Beku, kering, dan menghitam. Itu bukan cat. Itu darah. Dan aku sadar, lukisan ini adalah kunci dari sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang Bu Adelia coba sampaikan padaku. Setelah kejadian aneh dengan lukisan itu, aku memutuskan untuk menyelidiki rumah ini lebih dalam. Ada sesuatu yang ingin ditunjukkan padaku, dan aku merasa semakin dekat dengan jawabannya. Suatu siang, saat membersihkan kamar paling ujung di lantai 2 yang jarang aku masuki, aku menemukan sesuatu janggal. Ubin kayu di sudut ruangan terasa kopong saat diinjak. Aku ketuk pelan, suaranya berbeda dari yang lain. Dengan bantuan obeng, aku congkel sedikit demi sedikit. Ternyata di bawah ubin itu ada sebuah kotak kayu tua, berdebu dan tertutup kain putih yang mulai membusuk. Aku buka perlahan. Dan di dalamnya, sebuah buku harian kulit yang sudah menguning dan berjamur. Halaman pertama bertuliskan, "Catatan pribadi Adelia Hartono 1997. Tanganku gemetar. Ini milik mendiang Bu Adelia." Saat aku mulai membaca, dadaku sesak.
Isinya adalah pengakuan kelam seorang perempuan yang hidup di balik dinding. Mewah dan senyuman palsu. Aku terkurung dalam rumah besar ini. Suamiku bukanlah pria yang dulu kunikahi. Dia berubah. Penuh amarah. Setiap malam adalah neraka. Aku mencoba kabur. Tapi dia bilang aku gila. Dia bilang aku harus tinggal di sini selamanya. Tidak ada yang percaya padaku. Kalau kau membaca ini, tolong, lepaskan aku. Kebenaran harus keluar. Lembar demi lembar menunjukkan penderitaan yang tersembunyi di balik nama besar keluarga Hartono. Kekerasan, ancaman, dan isolasi. Bahkan, dalam salah satu halaman terakhir, tertulis, dia bilang kalau aku mati pun, tak akan ada yang mencari. Tapi aku janji, arwahku akan tetap di sini. Menunggu seseorang membongkar semuanya. Aku menutup buku itu perlahan, merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhku. Seolah Bu Adelia berdiri di sampingku. Dia tidak ingin aku takut. Dia ingin aku melanjutkan. Dan kini, aku tahu bahwa kematiannya bukan kecelakaan, tapi sebuah pembunuhan yang ditutupi rapat. Setelah membaca buku harian Bu Adelia, suasana rumah berubah drastis. Bukan hanya semakin dingin, tapi juga terasa seperti ada sesuatu yang terus mengawasi setiap langkahku. Aku tak lagi bisa tidur nyenyak. Malam-malamku dipenuhi bisikan, dentingan piano yang berbunyi sendiri, dan bayangan yang melintas di cermin tanpa pantulan tubuhku. Tapi malam kelima adalah yang paling mengerikan. Sekitar pukul 2.33 dini hari, aku terbangun karena suara klek-klek-klek. Berulang, seperti bunyi kunci. Jendela yang dibuka satu persatu. Awalnya aku kira itu hanya suara mimpi. Tapi tak lama kemudian, angin dingin menyerbu dari ruang tengah. Tirai berkibar liar. Dan pintu kamarku terbuka sendiri dengan suara decit panjang. Aku bangun dan berjalan perlahan ke ruang tamu. Seluruh jendela rumah terbuka lebar. Semuanya. Padahal sebelum tidur, aku sudah pastikan terkunci rapat. Jendela-jendela itu terbuka bersamaan. Dan angin berhembus deras masuk seakan membawa sesuatu bersamanya. Di ruang tengah, kursi goyang milik almarhum Bu Adelia berayun sendiri. Perlahan, teratur. Seperti ada yang duduk di sana. Aku menahan napas. Dan saat aku melangkah mendekat, piano di sudut ruangan berbunyi satu nada. Sendiri. Aku sontak berbalik dan melihat. Sesosok bayangan perempuan duduk di kursi goyang. Rambutnya panjang, gaun putihnya kusut, dan wajahnya samar dalam gelap. Tapi aku bisa lihat mata kosongnya menatapku. Lalu ia berbisik, pelan dan lirih, tapi jelas terdengar. Semua ini bukan kecelakaan. Cari tahu, kamar mandi belakang. Sejurus kemudian, angin berhenti. Jendela-jendela tertutup sendiri dengan bunyi dentuman pelan. Kursi goyang berhenti berayun. Dan bayangan itu menghilang begitu saja. Malam itu, aku tahu aku telah dipilih. Aku bukan hanya penyewa rumah ini, aku adalah saksi. Dan mungkin satu-satunya harapan arwah itu untuk menemukan keadilan. Sejak malam saat semua jendela terbuka, aku mulai mencurigai bahwa kematian Bu Adelia memang penuh kejanggalan. Petunjuknya mengarah ke kamar mandi belakang. Tempat yang jarang aku kunjungi karena lokasinya agak terisolasi dari ruangan utama. Letaknya di ujung lorong bawah tangga, gelap, lembab, dan berbau besi tua.
Pagi itu, aku nekat membuka pintunya. Begitu pintu terbuka, hawa dingin menyergap. Di dalamnya ada batu putih besar yang sudah lama tak digunakan. Di sisi dinding terlihat retakan-retakan kecil yang seolah menutupi sesuatu. Tapi yang paling mengejutkan adalah noda merah tua samar di tepi batu. Seperti sisa darah yang telah lama mengering. Aku pun mulai menggali informasi lebih jauh. Aku mencari artikel-artikel lama di internet, mengunjungi kantor arsip, dan bahkan menyamar sebagai mahasiswa untuk bisa mengakses laporan lama. Dan di sanalah aku menemukannya, berita tahun 2005. Istri pengusaha terkenal, Adelia Hartono, ditemukan meninggal dunia di batu rumah pribadinya. Diduga terpeleset dan mengalami pendarahan hebat. Polisi menyatakan kematian sebagai kecelakaan domestik. Tapi ada satu detail yang membuat bulu kuduku berdiri. Tidak ditemukan tanda-tanda luka benturan di kepala ataupun pendarahan aktif di TKP. Keluarga menolak autopsi dan langsung memakamkan jenazah secara tertutup. Semakin aku gali, semakin jelas bahwa keluarga besar Hartono menutupi sesuatu. Termasuk sang suami, yang disebut dalam buku harian Adelia sebagai sosok kasar dan mengerikan. Setelah kematian Adelia, ia menjual rumah itu secara diam-diam dan pindah ke luar negeri. Bahkan Pak Darto pun mulai enggan bicara padaku. Saat kutanyai tentang malam kematian Bu Adelia, ia hanya menunduk dan berkata, "Saya hanya penjaga." Tapi saya tahu, waktu itu bukan kecelakaan. Saya dengar teriakan. Saya lihat darah. Tapi mereka suruh saya diam. Aku mulai sadar, aku sedang menggali rahasia keluarga besar yang gelap. Dan arwah Bu Adelia belum bisa pergi karena kematiannya dikubur bersama kebohongan. Tinggal satu langkah terakhir. Apa sebenarnya yang terjadi malam itu? Dan apa yang ada di balik tembok kamar mandi belakang? Malam itu, setelah semua potongan teka-teki mulai menyatu, buku harian, noda darah di kamar mandi, dan keterangan samar dari Pak Darto, aku memutuskan kembali ke kamar mandi belakang. Ada sesuatu di balik tembok retak itu. Aku merasa, jika aku bisa membongkarnya, semua akan terungkap. Dengan martil kecil yang kupinjam dari tetangga, aku mulai menghantam sisi retakan dinding dekat batu. Retakannya membesar. Debu dan serpihan berjatuhan. Setelah beberapa kali pukulan, aku melihat celah. Dan sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Sebuah kotak besi tua berkarat. Di dalam kotak itu terdapat kaset rekaman mini dan surat tulisan tangan. Semua dibungkus kain tipis yang sudah rapuh. Surat itu ditulis langsung oleh Adelia bertanggal 2 hari sebelum kematiannya. Jika aku mati, tahulah bahwa itu bukan kecelakaan. Aku diseret, dibenamkan ke dalam batu oleh orang yang pernah bersumpah melindungiku, suamiku. Semua ini karena aku ingin pergi, karena aku ingin bebas. Tolong tunjukkan kebenaran, siapapun yang membaca ini. Tanganku gemetar saat memegang kaset itu. Aku langsung mencari tempat untuk memutarnya, dan saat ku dengarkan rekamannya, isinya adalah suara pertengkaran keras. Laki-laki berteriak, diikuti suara perempuan menangis. Lalu, "Kalau kamu pergi, kamu mati." Diikuti suara percikan air, teriakan, dan hening. Tangisku pecah. Semuanya nyata. Adelia dibunuh. Suaranya direkam.
Dan surat ini disembunyikan olehnya sendiri sebelum ajal menjemput. Keesokan harinya, aku membawa semua bukti ini ke seorang jurnalis independen yang terkenal. Sering membongkar kasus-kasus lama yang ditutup. Berita itu menyebar cepat. Media nasional mulai mengangkat kasusnya sebagai pembunuhan Sunni di rumah mewah. Pihak berwajib membuka kembali penyelidikan. Nama besar keluarga Hartono kembali mencuat. Dan meskipun pelakunya sudah meninggal di luar negeri beberapa tahun lalu, nama Adelia akhirnya dibersihkan. Ia bukan wanita lemah yang terpeleset. Dia adalah korban dari kekerasan yang selama ini dibungkam. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah itu, suasananya tenang. Tak ada langkah di loteng. Tak ada bayangan. Tak ada tangisan. Dan saat aku menutup mata di kamar, aku bermimpi bertemu Bu Adelia. Ia tersenyum, memandangku lembut, dan berbisik, "Terima kasih. Aku bisa pulang."